Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali lewat channel kesayangan kita, dan hari ini menjadi satu sukacita bagi kita semua. Kita boleh bertemu kembali lewat channel ini. Namun sebelum kita lebih jauh untuk renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan mendengarkan renungan singkat dari channel kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi kami semuanya, agar ketika hamba yang memberitakan bahkan umat-Mu yang mendengar sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun sebelum kita lanjut pada channel atau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, jangan lupa untuk renungan kita pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-34 dan 35. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan suara keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu kisah di mana dua orang adik kakak, yaitu Esau dan Yakub. Namun kedua anak ini mempunyai perbedaan yang sangat besar, saudara. Yakub ini adalah suka tinggal di dalam rumah, sedangkan Esau ini suka berburu. Nah, kemudian dalam singkat cerita, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana mengubah kutuk ini menjadi berkat. Nah, kata kutuk adalah suatu hal yang sangat pedih ketika kita mendengarnya. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika bagaimana kita berusaha untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, bagaimana pada ayat-ayat selanjutnya di situ, ketika saudara membaca bahwa pada akhir-akhir dari kisah si Esau ini, bahwa ia menjadi orang yang sukses. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Esau bisa mengubah kutuk ini menjadi berkat, saudara? Ada 3 hal yang dilakukan oleh Esau. Yang pertama, yaitu ia bekerja atau berusaha, saudara. Esau adalah orang yang suka berburu, tidak menjadi orang yang suka atau gampang putus asa, saudara. Sehingga Esau ini terus berusaha, bekerja, hidupnya penuh dengan semangat tanpa putus asa, menyatakan bahwa berkat ini telah diambil oleh adiknya, saudara. Namun di ayat-ayat selanjutnya dia berusaha keras, dia berusaha pantang mundur, sehingga ia berusaha untuk merebut berkat itu kembali, saudara. Yang pertama, bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat? Yang pertama adalah bekerja. Yang kedua, saudara, bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat, yaitu optimis. Ketika kita optimis, ketika kita berpikiran yang positif, saudara, ketika kita mempunyai pemikiran hal-hal yang visi ke depan yang baik, niscaya itu akan mengubah tadi motivasi kita yang tadinya sesuatu hidup kita yang sudah lemah. Tapi ketika kita mempunyai sesuatu yang optimis, kita mempunyai semangat, saudara, maka hal itu menjadi satu kekuatan bagi bagi Esau untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat, saudara. Jadi bagaimana Esau ini bisa mengubah kutuk menjadi berkat? Yaitu dia pertama berusaha atau bekerja, dan yang kedua dia optimis, saudara. Yang ketiga, bagaimana Esau bisa diberkati Tuhan, atau bagaimana Esau bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat, ya saudara? Yang ketiga, ia berdoa. Walaupun tidak dikatakan dalam Alkitab bahwa ia berdoa, namun ia terus di situ. Selain dia berusaha, dia optimis, dia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, firman Tuhan katakan suatu hari nanti dia akan berhasil. Dia terus mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui, saudara. Ketika saudara membaca kisah daripada Esau ini, saudara akan temui bagaimana Esau ini menjadi orang yang sangat berusaha, sehingga tadinya hidup di bawah kutuk, tetapi dia bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat, saudara. Jadi yang ketiga, bagaimana Esau bisa mengubah kutuk ini menjadi berkat, saudara? Yang ketiga, ia berdoa. Jadi yang pertama, Esau mengubah kutuk ini menjadi berkat, yaitu pertama dia bekerja atau berusaha, kemudian yang kedua dia optimis, dan yang ketiga ia berdoa. Jadi intinya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Boleh kita beriman sesuatu, tapi kita harus tetap berusaha. Kita boleh berdoa melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, namun di balik semua itu kita tetap harus berdoa, saudara.
hidup ini penuh optimis. Kita harus tetap semangat. Hidup ini akan terus berjalan. Bagaimana hidup yang berjalan ini mencari sesuatu yang terbaik, melakukan sesuatu yang terbaik terus saudara. Bagaimana seperti Esau, hidup di bawah kutuk, namun ia berusaha untuk bekerja, dia optimis dan dia berdoa, sehingga kutuk itu menjadi berkat. Dan pada akhir kisah cerita dari Esau dan Yakub ini saudara, ketika mereka bertemu, mereka berpelukan, dan firman Tuhan katakan mereka sama-sama diberkati. Bahkan firman Tuhan katakan ia mempunyai harta kekayaan yang melimpah saudara. Jadi intinya kata kuncinya adalah mari kita terus bekerja dan berusaha, optimis dan berdoa, maka Tuhan akan memberkati saudara. Firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.